Halo, sekarang saya sudah berada di kota Beijing, China, dan tepatnya udah ada di hall tempat dilaksanakannya event pameran otomotif terbesar di dunia saat ini, yaitu Beijing Auto Show 2026 yang sekarang punya nama baru, yaitu China Auto Show 2026. Dan kebetulan saya datang ke sini diundang oleh salah satu brand otomotif yang akan segera masuk ke pasar kendaraan New Energy Vehicle di Indonesia, yaitu Leapmotor. Booth daripada Leapmotor ini totalnya sekarang ada 9 line up, di mana pertama kali saya ngelihat Leapmotor ini pada saat pameran di Prancis, yaitu Mondial di L'Auto tahun 2024. Mereka baru punya 3 line up aja, tapi sekarang totalnya mereka sudah punya sekitar 9 line up. Nah, salah satu mobil yang akan dibawa oleh Leapmotor ke Indonesia pertama kali kemungkinan besar adalah ini, Leapmotor B10, sebuah SUV untuk segmen B yang akan beralih ke segmen C. Jadi kalau misalnya di Indonesia ini akan bersaing dengan Geely EX5. Kita lihat dari dekat, ini warnanya agak-agak lavender gitu ya. Dan kita bisa lihat di sini lampunya udah pakai LED projector di bawah sini, dan di atasnya ada DRL yang pisah-pisah begini ya, kayak checker flex kilas. Dan karena ini dijual di China, maka sudah ada yang namanya LiDAR. Ini adalah gabungan daripada sensor kamera dan juga radar supaya mobil ini bisa dioperasikan secara autonomous driving. Dan Leapmotor B10 ini sudah dibekali dengan velg berukuran 18 inci dengan profil ban 225/50. Dia two-tone color dan udah pakai disc brake ya untuk bagian depan dan juga belakangnya. Nah, untuk penggeraknya mobil ini tuh RWD atau rear wheel drive yang jarang banget ada di mobil listrik kekinian yang rata-rata pakai front wheel drive. Nah, ini bagian belakangnya. Nah, ini jendelanya. Oke. Dan sekarang kita masuk ke dalam. Wah, ini posisi duduk saya udah ada armrest sebelah sini dengan cup holder. Terus juga posisi duduknya nyaman. Joknya empuk berbahan leather. Ini warna interiornya pun kayak abu-abu keungu-unguan ya. Terus juga udah dilengkapi dengan panoramic glasses yang cukup besar. Belum sunroof ya, karena nggak bisa dibuka. Tapi ini cukup bisa membuat kabin semakin terasa lebih lapang dan juga mewah. Nah, di sini juga ada konsol tengah dengan AC. Dilengkapi juga dengan kompartemen. Terus juga ada USB Type A dan juga Type C yang sangat dibutuhkan oleh penumpang belakang. Di sini juga ada beberapa kompartemen juga di belakang sini. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kokpitnya. Posisi duduknya juga nyaman. Pengaturan joknya sudah elektrik, baik di kursi pengemudi tempat saya duduk maupun di kursi penumpang di depan juga sudah pengaturan elektrik. Nah, terus Leapmotor B10 ini dibekali dengan layar head unit yang juga berfungsi sebagai central control dengan ukuran 14,6 inci. Yang tentunya sudah support Android Auto, Apple CarPlay, terus juga karena dia central control, dia bisa menjadi pusat pengaturan baik itu AC, terus juga buka tutup panoramic glasses roofnya, entertainment, terus juga kamera 360 dan lain sebagainya. Nah, terus juga di sini bagian dashboard yang ada di depan pengemudi depannya ada meja lipat yang bisa dipakai buat kerja ataupun mungkin bisa jadi tempat tatakan buat makan. Dan ini praktis banget, jarang ada di sini di mobil-mobil kayak begini. Dan di konsol tengahnya ini ada tempat penyimpanan smartphone, dan sebelah sisi pengemudinya ada untuk wireless charger lengkap dengan kompartemen di bagian tengah sini. Oke. Nah, selain itu mobil ini juga punya cup holder yang unik nih. Kalau misalnya dia posisinya lagi diam begini, ini jadi clean, lega banget, bisa naruh tas, naruh barang-barang. Tapi kalau misalnya kita lagi bawa tumbler ataupun minuman, tinggal buka aja. Tuh, bisa langsung taruh minuman ataupun tumbler di sini. Nah, selain itu, ini juga udah dilengkapi dengan layar MID berukuran 8,8 inci yang bisa memberikan sejumlah informasi mulai dari suhu luar, terus juga jarak tempuh, dan juga
bisa ngelihat si profil mobilnya ketika pintunya lagi kebuka, dia akan menunjukkan citra mobil ini lagi kebuka, apakah pintu depan dan juga pintu belakang. Nah, Leap Motor B10 ini dibekali oleh dua pilihan baterai listrik berkapasitas 56 kWh dan juga 67 kWh. Yang 56 kWh itu klaimnya bisa menempuh jarak sekitar 510 km dengan uji CLTC, sedangkan yang 67 kWh-nya itu bisa menempuh jarak sekitar 600 km sekali charge. Nah, kalau misalnya dibawa masuk ke Indonesia, informasi dari Leap Motor sendiri kemungkinan besar trim yang tertinggi dengan menggunakan baterai 67 kWh yang kalau uji WLTP-nya yang lebih cocok ya dijadikan sebagai acuan di Indonesia itu bisa tembus sekitar 430 sampai dengan 450 km dalam sekali pengisian baterai secara penuh. Jadi B10 ini kita sudah siapkan baik secara produksi untuk lokal CKD sehingga di dalam Gias ini udah bisa kita perkenalkan kepada customer di Indonesia. Salah satu yang sudah dikembangkan oleh Leap Motor adalah teknologi C2C, Cell to Chassis. Jadi dengan teknologi ini mereka bisa membuat baterai sendiri sehingga kekakuan atau kekokohan dari mobil ini menjadi sangat bagus. Jadi waktu kita manuver mobil ini itu pun menjadi semakin stabil. Nah, selain Leap Motor B10, Leap Motor juga berencana menghadirkan mid-size SUV mereka yang bernama Leap Motor C10. Secara desain, Leap Motor C10 itu tampil dengan karakter SUV listrik modern yang lebih clean dan juga minimalis. Fascia depannya mengusung lampu LED yang panjang, handle pintunya model flash, sampai siluet SUV yang terlihat premium namun tetap family friendly. Dimensinya juga cukup bongsor, panjangnya hampir 4,74 meter dengan wheelbase 2,8 meter yang bikin ruang kabinnya jadi lapang buat pasar keluarga Indonesia. Buat spesifikasinya, varian Global C10 ini mengusung motor listrik penggerak roda belakang dengan tenaga di kisaran 218 daya kuda dengan torsi 320 Nm dan baterainya hampir 70 kWh. Kalau beneran masuk ke pasar Indonesia di akhir 2026 nanti, maka C10 bisa bermain di segmen kelas yang menantang eksistensi BYD Lion 7 dan juga Xpeng G6. Nah, brand asal China ini juga berada dalam naungan Stellantis Group yang juga induk dari sejumlah merek besar seperti Citroen, Jeep, Peugeot, Alfa Romeo, Maserati, Opel, Dodge, Chrysler, sampai Lancia. So, apakah Leap Motor nantinya akan memiliki taji di segmen NEV di Indonesia? Kita nantikan aja kehadirannya dalam waktu dekat. Albi Pratama, Beijing, China.